Kita garis bawahi bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya dan tidak lulus-lulus. Betul. Betul. Sekolah ya, Kan? iya. Nggak ada tempat lesnya dan nggak lulus-lulus. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, masih bersama saya Wahyu Krisunanto di sini, dan selamat datang juga di Talk with PPAPP Jakarta Utara. Hari ini di acara kita kebetulan aku berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan menjadi teman ngobrol saya dan teman duet, bukan duet dangdut ya, tapi duet ngobrol tentang Hari Anak. Oke. Satu lagi ada Ketua Forum Anak Jakarta Utara. Nah, untuk kali ini Wahyu bakalan nemenin kalian selama 1 jam ke depan kurang lebih dengan perbincangan-perbincangan yang hangat dan menarik seputar perlindungan pada anak. Nah, karena ini mau menjelang Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2020, jadi kita akan membahas tentang apa sih kira-kira yang enak dibahas untuk anak gitu ya. Ada apa aja di dalam hubungan orang tua dengan anak atau dengan dari anaknya sendiri gitu ya. Nah, untuk kali ini kebetulan saya ya ditemani dengan ketua tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, ada Ibu Suni. Selamat sore Ibu. Cantik banget Ibu. Pakai masker ya. Oh, pakai masker kelihatan ya. Dan satu lagi, dan gak kalah penting dan gak kalah menarik dan juga gak kalah hebat ya, ini ada Ketua Forum Anak Jakarta Utara ya Mas ya? Iya, halo. Halo Mas Ade, masih muda banget ya saya. Oke. Nah, gak usah ngomong panjang lebar lagi nih, jadi kita langsung bahas aja ke permasalahannya, yaitu tentang perlindungan anak gitu kan. Nah, jadi yang saya tahu ini ada di masa era pandemi ya, Bu ya, Mas ya. Jadi kenapa kita harus pakai masker? Karena di era pandemi ini kita harus menggunakan masker yang 3M itu ya, Bu ya. Salah satunya adalah menggunakan masker, ya. Dan kebetulan karena kita bahasnya anak dan berhubungan dengan era pandemi, seringkali gadget itu atau teknologi itu ini banget harus digunakan banget ya, Bu ya. Dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa gitu kan. Nah, kira-kira aku pengen tahu pengalaman Ibu Suni sebagai orang tua sekaligus pekerja, suami, ibu, pokoknya sebagai apapun yang ada di keluarga. Gimana menurut Ibu nih pengalaman Ibu yang mempunyai putra ya, putra putri? Iya. Berapa Bu? 4 orang. 4 orang. Iya. Paling kecil umur? 1,5 tahun. Astagfirullahaladzim, saya kira umur 5 tahun. Oke, gimana Bu menurut Ibu nih Bu? Luar biasa. Iya, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sudi Sigit Wijatmoko, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, juga Bunda PAUD Jakarta Utara, juga seorang ibu dari 4 orang anak. Ya, nah, mungkin di sini kita sharing aja ya. Perlu kita garis bawahi bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya dan tidak lulus-lulus. Betul. Betul. Sekolah ya, Kan? iya. Nggak ada tempat lesnya dan nggak lulus-lulus. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana caranya, artinya saya sebagai orang tua lah yang belajar dari anak. Gitu. Justru orang tua tuh belajar dari anak. Gimana caranya? Iya, Bu? jadi gini. Belajar dari anak. Kayak menarik juga nih. Dengan 4 orang anak dengan karakter yang berbeda-beda, walaupun dari satu rahim, Iya. kakak adik itu berempat itu tidak ada yang sama karakternya. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Satu pun gak ada yang sama Bu? Nggak ada yang sama. Ih, hebat ya. Jadi ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang aktif banget, kemudian ada yang kalau yang bayi ini masih belum ketahuan tapi dia agak sering senyum-senyum santai gitu. Nah, lebih gampang ya. Nah, dengan pengalaman 4 orang anak ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua harus terus belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar, apalagi sekarang itu mudah banyak banget ya ahli-ahli pengasuhan itu yang sharing di
di medsos tadi ya. Kita kan bicara masalah gadget juga ya. Oke, jadi kita referensinya itu banyak. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan bagaimana kita menyikapi anak-anak yang mungkin sudah hari-hariannya setiap hari sama gadget ya. Nah, itu salah satunya adalah kita yang harus pertama mendampingi. Tapi mungkin kalau mendampingi setiap saat tidak mungkin ya, apalagi untuk yang anak-anak udah SMA itu kadang-kadang ngomong ngapain sih? Iya sih. Iya kan seperti itu kan. Sih katanya gitu. Nah, artinya kalau saya selalu menyampaikan ke anak saya terutama yang sudah besar, yang sudah SMA, iya, yang paling gede. Mama, kita mengajarkan yang boleh mana, yang tidak mana, dan saya bilang saya tidak bisa, mama tidak bisa setiap saat menjagain kamu, tapi kamu harus tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan, yang senantiasa dia tahu perbuatan kamu, walaupun kamu nggak ngomong sama mama, tapi Allah tahu dan resikonya tahu. Nah, ya kan. Nah, jadi kita tanamkan iman dulu, ya kan. Kita kuatkan agamanya dulu. Dan sekali lagi, apalagi juga sekolahnya mungkin yang masih heterogen, masih campur, masih gitu tuh, peran teman itu pengaruhnya luar biasa, ya kan? Setuju. Ya kan, peran teman itu pengaruhnya ke anak itu luar biasa. Jadi selain juga kita bagaimana kita menguatkan iman dan takwanya, itu saya juga selalu sampaikan bahwa Mamah ini selalu ada ketika kamu mau curhat, ketika kamu mau cerita, ya kan. Jadi sekarang kan ada yang malu, malu kalau ngomong sama mama gini. Betul. Ya Jarang kan? banget juga orang tua yang kayak gitu. Jadi sekarang gini, oke lah kita nggak ketemu langsung, mungkin mamanya belum pulang, tapi kita WA-an tuh intens, bahkan bertukar emot lucu-lucu gitu kan. Sekarang kan zaman banget ya stiker-stiker lucu. Nah, kayak gitu tuh kadang-kadang lebih mendekatkan. Nah, saya ikuti cara mereka, kekiniannya mereka gitu. Jadi kita jangan jadi mama siapaan sih gitu kan, kadang ada ya mama garing atau apalah gitu kan. Nah, makanya kita harus ngikutin gitu. Jadi kita nggak bisa dengan era kita masuk ke era mereka, itu nggak akan ketemu. Ya, harus beradaptasi ya Bu ya. Iya. Jadi Mas Adi gimana? Gimana coba? Seorang pandangan dari seorang anak ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya orang tua Mas Adi tuh ngintilin Mas Adi tuh gimana kan gitu ya? Atau pengennya orang tuanya gimana sih gitu ya? Oke. Gimana gitu? Kalau orang tua aku pribadi itu sih nggak terlalu yang posesif banget gitu kan. Maksudnya yang kemana-mana tuh nggak harus setiap saat izin dan lain-lain itu. Jadi dengan diberikan kebebasan tersebut, tapi orang tua saya pun amanat. Jadi mama saya itu memberi amanat kalau misalnya nggak apa-apa kamu mama kasih kebebasan, tapi ingat kamu punya tanggung jawab gitu. Dan itu terbentuk dari ketika saya sadarnya itu mulai SMP. Jadi di SMP tersebut saya memang sudah ngerasa kalau jadi orang tua saya itu begini, berarti saya itu harus bertanggung jawab. Jadi menurutku sih balik lagi ke anaknya masing-masing. Cuma memang kalau misalnya biasanya nih anak-anak itu kan meniru ya, anak-anak itu meniru. Nah akan lebih baik lagi kalau misalnya orang-orang tua di semua daerah gitu itu memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Jadi menurutku orang tua itu jangan hanya misalnya orang tuanya itu pengen anak-anaknya itu terjauh dari gadget, tetapi orang tua tersebut tidak menjauhi, malah makin intens sama WhatsApp gitu, sama YouTube dan lain-lain. Nah itu salah satu ini sih faktor kenapa teman-teman kita pun banyak yang memang nggak percaya gitu, maksudnya nggak nurut gitu kadang sama orang tuanya. Oke nih, berbicara tentang keluarga nih, jadi kan pendidikan keluarga itu kan kalau menurut saya Bu itu pendidikan keluarga itu kan merupakan salah satu bentuk ini ya, pendidikan luar sekolah kan. Jadi di situ ada pendidikan informal, pendidikan non formal gitu. Karena PLS itu kan bicara di luar kaidah pendidikan formal. Kalau formal kan sekolah, SD, SMP, SMA gitu. Nah, informal itu kan pendidikan penting bagi keluarga dan bagi seorang anak karena dia pertama dan utama gitu kan.
dari segi agama, budaya, terus habis itu pendidikan, terus karakter, dan bahkan pun sampai kepribadian pun itu ada pada orang tua gitu kan, karena madrasahnya adalah keluarga gitu. Nah, arti keluarga itu menurut ibu tuh seorang kayak bunda PAUD ya, bisa dikatakan sebagai bunda PAUD se-Jakarta Utara, itu kira-kira apa Bu? Arti keluarga Iya, itu betul. luar biasa, ini Kan dalam saya- banget. Ini banget ya. Ini dalam banget. Itu sebelum keluarga Bu. Saya doakan ya. Amin. Amin. Jadi gini, keluarga itu luar biasa ini. Jadi keluarga itu adalah tempat dimana ketika kita kembali ke rumah itu tuh kita merasa nyaman di sana, Iya. ya kan? Terus ketika kita ingin berbagi, kita ingin sharing, itu kita juga nyaman di sana. Artinya saya lebih mengedepankan kenyamanan. Setiap anggota keluarga merasa nyaman dia di rumah. Iya. Seperti itu sih kurang Kalau lebih. saya sebagai seorang anak yang mungkin mewakili suara anak Jakarta, khususnya Utara gitu, keluarga itu apa sih? Kalau aku pribadi nganggap keluarga itu sebagai tempat berpulang. Oh, bersama. Jadi kurang lebih sama sih. Jadi ketika kita sedang ada masalah atau apapun gitu, itu keluarga tuh bisa jadi garda terdepan gitu yang melindungi kita. Beliau keluarga kita juga bisa untuk jadi tempat curhat dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak keluarga yang nyaman gitu di dalamnya. Banyak yang nyaman dan banyak juga yang tidak nyaman. Jadi kalau menurutku ya, keluarga itu bukan sekadar hubungan darah, tapi juga suatu kepercayaan dan kenyamanan gitu. Pasti banget ya, karena saya belum berkeluarga jadi kayak dapat saya berpulang. Apalagi saya. Nah, ini kan di era pandemi kan, pandemi COVID gitu kan, itu keluarga, sekolah, anak itu menjadi salah segitiga yang bisa jadi lingkaran yang bisa terputus, circle kalau misalnya bahasa kerennya kan ya. Nah, jadi karena itu peran digital kan gadget itu sangat penting ya. Apalagi sekarang itu kan zamannya COVID, belajar di rumah itu semakin booming, bahkan ada isu akan dipermanenkan gitu. Itu yang aduh. Nah, jadi gimana menurut maksudnya dari peran orang tua tuh melindungi anak itu dari era digital? Melindungi ya. Jadi memang gadget digital, khususnya gadget ini dua mata pisau yang berbeda. Bagaimana kita tinggal menggunakannya seperti apa, Mata uang ya kan? Ya kan? Mata pisau. Karena ketika mata pisau yang satu, ketika kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu penggunaan secara positifnya, dia akan melukai kita. Tapi ketika kita tahu cara menggunakannya, kita bijak menggunakannya, dia akan banyak sekali manfaatnya. Memotong sayuran, buat bikin ukiran. Nah, itu. Jadi sekali lagi tergantung kita bijak atau tidak dalam penggunaannya. Nah, kalau masa sekarang ini pandemi, di mana semua dilakukan dari rumah, semua aktivitas dilakukan dari rumah, tentunya peran gadget ini menjadi vital ya. Namun sekali lagi butuh peran tadi seperti Mas Ade sampaikan bahwa butuh peran orang tua untuk mendampingi dan juga memberikan contoh. Jangan sampai gitu, nah kamu tuh nggak boleh kebanyakan main game, kamu nggak boleh kebanyakan pegang, tapi orang tuanya megang HP seharian. Betul. Jangan sampai seperti itu. Betul. Jadi contoh pertama, orang tua sebagai figur. Yang kedua, orang tua itu mendampingi dalam arti dia memonitor, jangan dilepas. Kemudian juga orang tua itu tentunya kalau saat sekarang memfasilitasi, ya kan, memfasilitasi, dan juga jangan gaptek juga kalau bisa ya. Betul. Jadi jangan kalah sama anaknya nih. Jadi orang tua belajar juga, ya kan. Generasi apa ya? X ya? Iya. Ini gimana ngumpetin kok chatnya nggak kelihatan ya? Kita harus, saya juga gitu-gitu saya cari seperti itu. Nah, dan perlu keterbukaan di dalam keluarga. Terus juga pandemi ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tentunya pola hidup bersih sehat ya. PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Nah, tadi selain kita orang tua bagaimana menjaga anak-anak kita untuk bijak dalam menggunakan gadget,
tentunya kita juga harus melibatkan peran guru di sekolah. Betul tidak? Peran sekolah. Gimana nih peran sekolah nih? Nah, peran sekolah saya juga mengalami bagaimana ketiga anak saya ini yang sudah belajar dari rumah itu luar biasa. Jadi kelasnya udah kamar masing-masing di setting seperti itu. Kemudian saya melihat bahwa guru itu saya bandingkan dengan kalau saya pengen anak saya, nah kamu bisa nggak begini. Ketika orang tua yang ngasih tahu mungkin 10 kali baru dia jalan misalnya. Betul. Tapi kalau guru ngasih tahu sekali langsung jalan. Bener nggak? Setuju. Saya kurang tahu itu filosofinya seperti apa. Tapi sebagai orang tua rasanya kok begitu ya. Sampai kadang-kadang saya suka nitip omongan nih. Bu, nanti ke anak saya tolong ya sampein gini. Oke. Jadi ini ya orang ketiga ya. Orang ketiga yang diberjalan. Nah, itu. Jadi kita harus tetap libatkan sekolah juga untuk kelancaran proses belajar dari rumah, karena kita tahu banget ini orang tua memang tidak semuanya dididik untuk bisa mengajar anaknya dalam arti mengajar akademik. Betul tidak? Sedangkan tuntutan guru di sekolah bahwa ini tugas harus selesai hari ini. Belum lagi nanti kendala kuota. Belum lagi nanti kendala anaknya nggak cuma satu. Belum lagi di rumah dan sebagainya. Itu tentu akan memicu emosional juga. Jadi ya ibu-ibu sekarang ya, apalagi ini yang memang banyak kayak ibu-ibunya udah sibuk nih sama dunianya seorang ibu gitu juga sekarang, ditambah jobnya si anak dari sekolah lagi Dewi. Betul. Jadi sekali lagi ini butuh kerjasama dari semua pihak, orang tua, guru dan juga anak itu sendiri. Iya. Jadi benar nggak sih Mas kalau misalnya yang dikatakan bosan itu setuju? Itu benar. Jadi itu memang sih peran 3 aspek ini tuh penting, mulai dari sekolah, orang tua dan anaknya. Kadang nih pengalaman pribadi saya ini mah ya. Pengalaman baik tapi ya. Jadi tuh ketika saya lagi melakukan pembelajaran online gitu, kadang ada something yang tiba-tiba. Apa tuh? Misalnya dari adik saya yang paling kecil itu tiba-tiba nangis padahal lagi ngelakuin video conference. Iya. Tahu-tahu dia masuk ke frame gitu, masuk ke kamera. Nah, ya udah saya ajak aja gitu. Nah, terus tiba-tiba ada orang tua suka kadang nyuruh gitu. Jadi ketika lagi presentasi kan tiba-tiba Kak ngajaran lupa. Iya. Kadang itu yang something sih yang suka ngeganggu sih kalau di rumah. Cuma emang fleksibelnya gitu. Kalau di rumah tuh enaknya bisa sambil makan, bisa sambil dengerin musik. Jadi tuh emang sih kalau saya pribadi emang enak belajar di rumah gitu, karena serasa sekolah tuh punya sendiri. Jadi ibaratnya tuh milik lo. Iya. Jadi kayak sekolah tuh yang ngelayanin. Asal kuotanya ada gitu. Iya, asal memadai device-nya gitu. Terus jadi dari sekolah pun juga harusnya memang karena kan kalau PJJ ini kan semuanya serba efisien gitu kan, dari waktu dan lain-lain. Nah, karena keterbatasan waktu yang sedikit gitu, kalau di sekolahku itu dari jam 6:30 sampai jam 12 itu cuma di sehari itu dikasih 2 mata pelajaran aja. Jadi ada memang beberapa sekolah yang aku tahu, kemarin itu Forum Anak Jakarta Utara ditampilin hasil survei. Jadi ada beberapa sekolah yang memang dalam waktu sesingkat itu jadwalnya itu pakai yang normal. Luar biasa itu. Jadi guru nih 2 jam pelajaran itu semuanya ngasih tugas. 2 jam ya. 1 jam pelajaran itu biasanya 45 menit. Jadi setiap 1,5 jam itu ada tugas baru. Dan itu yang bikin anak di awal-awal pandemi itu stres gitu. Nah, mungkin makin kesini makin ada adaptasi dari sekolah gitu. Yang kalau di sekolahku itu diubah jadwalnya jadi cuma 2 mata pelajaran aja per hari. Dan tugasnya pun itu nggak yang terlalu ribet. Karena memang sebelum-sebelumnya itu di pelajaran ini itu harus bikin makalah minimal 5 halaman dan harus diselesain sebelum jam segini. Ketika setelah iya,
apalagi anak Semuanya SMA kan stres. gitu kan, ada yang suruh presentasi bahkan bikin video dalam waktu cuma beberapa jam aja gitu. Itu beberapa pengalaman menarik sih. Jadi emang di sini pun dari anaknya itu harus pintar-pintar manajemen gitu sih. Jadi baik dari manajemen tugas, manajemen lingkungan keluarga gitu. Maksudnya nyari tempat yang nyaman untuk belajarnya di mana. Apakah emang dia nyamannya di kasur atau memang di sofa atau belajarnya di depan rumah gitu. Itu terserah sih. Iya. Bisa sambil tiduran juga sih. Kalau itu kameranya dimatiin soalnya. Jadi aku pernah baca di meme gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun 2020 ke belakang itu kalau bola sekolah menjadi pagar. Kalau 2020 ke atas matiin kamera. Cara bola paling aman. Nanti kalau ditanya baru di Iya. Cara bola Makanya apapun terjadi pada masa pandemi ya, yang tadinya nggak mungkin terjadi di masa-masa yang normal gitu. Iya. Tapi itu semua berjalan dengan lancar sih, maksudnya tugas-tugas semuanya juga ke handle karena memang dari sekolah dan orang tua juga Support, sinergi ya. gitu, support. Jadi berbicara tentang peran sekolah nih, masih peran sekolah itu kan banyak banget yang ngeluh nih pada online gitu kan ya, online lagi, kuota lagi, paket lagi, beli lagi, habis gitu kan. Jadi siklus gitu ya. Nah, kira-kira Bunda Paut nih, Bunda Jakarta Utara, Ibu Sylvia itu ada nggak sih kiat-kiat dari misalnya kayak bisa dari peran sekolah ke orang tua atau ke anaknya itu sendiri? Oke, memang kita ketahui ya bahwa kalau Jakarta Utara tuh karakter masyarakat, kemudian juga strata ekonomi kan berbeda-beda. Betul. Ya kan? Ada tingkatan-tingkatannya. Dan tentunya kalau yang mampu mungkin nggak masalah ya. Tapi ketika kita bicara untuk dalam tanda kutip keluarga-keluarga prasejahtera, tentu yang lebih mengedepankan bagaimana kita makan dulu daripada kebutuhan yang lain. Betul. Gitu kan. Nah itu tentu butuh campur tangan pemerintah dalam menanggulangi ini. Salah satu contohnya kalau saya boleh memberikan saran adalah ketika memang anak-anak yang dari segi ekonomi itu tidak memungkinkan, itu bisa dari sekolah untuk membuat semacam LK atau apa yang tugasnya itu di print lah istilahnya, bukan tidak melalui online diserahkan, nanti mungkin seminggu sekali terus dia store, nanti kan terwarnai entah ini terjadi ke anak saya yang di rumah. Jadi kalau untuk yang TK yang 6 tahun itu kan memang kayaknya anak segitu diajak online, belajar online udah lari-larian kemana kan. Betul. Iya. Udah gitu lari kemana, ini videonya nyala tapi dia lari kemana entah kemana. Jadi ada strategi khusus bahwa setiap minggu dari pihak sekolah menyediakan baik itu yang buat prakaryanya atau apa dan sebagainya, tapi dikerjakan di rumah, dan itu pun fleksibel, mamahnya bisa nemenin kapan saja, bisa dikerjakan malam mungkin gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, mudah-mudahan juga sekolah-sekolah bisa memfasilitasi hal seperti itu. Kan mungkin kalau untuk yang kelas yang lebih tinggi misalkan SMA bisa kita kan tetap harus jaga jarak ya, tapi bisa jadi satu ID bisa untuk beberapa orang, mungkin dimaklumi karena setahu saya juga di sekolah yang SMA negeri tempat anak saya itu juga di grup orang tua disampaikan bahwa ketika ada yang kesulitan untuk masalah pelajaran jarak jauh ini diminta untuk menghubungi sekolah. Berarti kan artinya sekolah sudah punya fasilitasi ya. sudah Betul. punya apa yang untuk menghandle ini. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata akan hal itu, dan tentunya ini menjadi prioritas. Semoga aja sih orang tua tuh mampu mengelola emosi. Nah. Kadang tuh ada orang tua yang karena learning from home itu tuh jadi guru dadakan, dan kebanyakan orang tua mungkin di Jakarta juga itu nggak siap untuk menjadi guru mendadak gitu kan, karena emosi orang tua itu masih labil gitu kan, bisa masih labil kan. Nah, kira-kira ada nggak sih menurut ibu gimana cara mengelola emosi untuk belajar, maksudnya untuk belajar pada anak gitu. Oke. Jadi memang itu kenyataan ya. Kenyataan banget ya, berarti mengalami nggak tuh? Kenyataan dengan yang dikasih tugas itu anaknya, tapi yang stres orang tuanya. Akhirnya emosinya naik, kemudian yang ada anaknya malah dimarahin sampai anaknya bilang aku mendingan sekolah katanya. Iya. Udah orang tuanya nambah stres, anaknya diomelin, wah makin tambah stres lagi anaknya. Iya kan, akhirnya kan goalnya nggak dapet ya nggak sih. Iya. Nah untuk itu saya mungkin ada yang ingin
jadul ya gitu. Nah itu kita pause dulu, kita cari tempat entah di kamar entah di apa, kita ambil nafas panjang dulu. Jadi tidak keluar kata-kata yang akan melukai anak. Nah ya kan, itu salah satu trik. Kemudian kita turunkan standar seorang ibu akan kerapian rumah, akan tugas yang harus selesai cepat, itu turunin dulu standar. Kalau ternyata memang kita nggak sanggup, saat itu juga dikumpulkan komunikasi ke guru. Bu maaf ya, anak saya sepertinya untuk hari ini belum bisa menyelesaikannya, tapi insya Allah besok bisa. Mudah-mudahan sih, biasanya sih ada jeda waktu, bisa ada toleransi. Nah mungkin seperti itu salah satunya. Belum lagi kalau masalah yang stres tadi, bagaimana ibunya bekerja, contohnya saya. Jadi waktunya malam atau hari Sabtu, ya hari libur Sabtu Minggu. Nah itu baru saya bisa mendampingi full. Tapi kalau untuk anak-anak yang udah setingkatan SMP SMA itu udah bisa mandiri ya Bu. Bisa mandiri ya. Dan memang sekarang agak lebih turun sih, agak lebih tugasnya lebih sedikit dari yang awal-awal PJJ. Betul. Aku baru tahu sih kalau misalnya tugas itu di awal PJJ itu malah lebih banyak ya. Betul. Ngejar harus sesuai dengan kayak belajar normal. Iya betul. Mungkin kalau sekarang kurikulumnya berubah kali ya. Mungkin ada penyesuaian. Di anak-anak ini ya. Nah terus tuh tadi ibu putarnya berapa? 4. Yang kecil 1,5 tahun. Serius. Kayak saya berarti. Iya, itu berarti lagi lucu-lucu ya Bu? Iya. Saya umur 25 aja masih lucu. Lucu ya. Teman-teman gimana? Lucu nggak ya? Nah terus tuh gimana cara ibu tuh, kan kadang kita harus menerapkan pola asuh yang berbeda pada anak. Betul. Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Betul. Nah gimana cara ibu itu menerapkan pola asuh yang berbeda pada anak? Ya, artinya kita dengan keempat orang anak dengan 4 karakter yang berbeda ini, handlingnya juga kita harus 4 macam juga, ya kan? Karena kita tidak bisa memakaikan satu baju ke 4 badan yang berbeda. Artinya pasti nggak pas, ya kan? Pasti nggak pas. Jadi sekali lagi kita harus tahu betul ini anak saya yang nomor 1 ini bagaimana, anak saya nomor 2 bagaimana, anak saya nomor 3 bagaimana, nomor 4 bagaimana. Tapi itu pun bukan dilakukan dalam waktu yang singkat. Pengamatan kita itu bertahun-tahun, ya kan? Dari mulai bayi kita kan. Nah dan saya juga bukannya lempeng-lempeng aja, lancar-lancar aja dalam pengasuhan anak-anak saya. Kadang juga saya juga butuh juga bantuan dari konselor untuk saya sharing gitu kan. Karena kadang-kadang juga anak-anak ini kadang-kadang lebih terbuka dengan orang lain, ya kan? Apalagi dengan hal-hal yang sebenarnya dia pengen protes ke orang tuanya. Betul. Ya kan, dia pasti ke orang lain, terus nanti orang lain itu yang menyampaikan ke kita. Nah dari situ saya sih tidak ini ya, maksudnya tidak melarang mereka untuk menyampaikan. Yang penting nanti juga kita harus diketemukan di satu titik temu yang pas. Kemudian anak maunya bagaimana dia sampaikan. Kita sebagai orang tua juga punya hak untuk bahwa ini loh nak, sebenarnya maksudnya mama tuh ini. Untuk menyatukan itu kita butuh pihak ketiga, butuh orang lain biar nggak chaos di situ kan. Nah itu konselor kan banyak ya sekarang ya. Jadi kalau kita sudah merasa tidak kuat ya, kita butuh bantuan dia. Tapi ada kasus di mana anak itu memang nggak sama sekali nggak mau cerita sama siapapun. Itu susah itu. Pintar banget ya. Iya, jadi mungkin karena memang anaknya itu merasa kalau misalnya dia cerita dia tidak dihargai, baik itu sama temennya sekalipun gitu, makanya dia nge-keep itu. Jadi itu yang mungkin banyak teman-teman yang sekarang rasain gitu. Karena kan untuk tempat curhat gitu, maksudnya kita ketemu sama orang rumah aja gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya itu biasa curhat, saling ngobrol gitu kan, itu it's okay lah. Tapi kalau misalnya memang dari awal mereka udah ada konflik dan lain-lain, itu kayaknya agak berat juga buat teman-teman gitu. Makanya di sini memang betul kata Bu Suni tadi, peran orang ketiga itu penting. Iya itu tadi. Terus tuh gimana sih muncul ini ada yang mau sampaikan untuk punya bunda, gimana sih cara gaul sehat dan
mungkin kalau seminggu 2 minggu bisa ya, ternyata begitu kita udah hampir 4 bulan tapi lama-lama juga jadi kebiasaan. Iya, terbiasa. Ya kan? Jadi intinya kita di rumah ya, karena emang paling PW itu kan kalau kita pegang gadget ya. Tapi untuk anak-anak ini bagaimana kita coba ajak lirik kegiatan-kegiatan lain lah yang lebih fisik lah, misalnya olahraga di rumah. Bahkan saya tuh sama anak saya yang TK itu suka main bola itu di ruang tamu, jadi saya pinggir-pinggirin semua, yang penting anak-anak bisa merangkak, bisa apa gitu di situ. Nah, jadi saya lebih ajak ayo gerak, tapi kita juga jangan pegang HP. Jadi kita bener-bener fisik kita, fokus kita tuh ada di situ, ya kan? Di Sambi kan nggak enak kan, misalkan kita ajak main tapi ini jalan dan nggak enak juga ya nggak sih? Jadi memang walaupun anak-anak, jangan salah, anak-anak itu butuh kehadiran full dari kita juga. Betul. Gitu, ya kan? Itu nggak sesering Iya. Ya buat apa seharian penuh di sampingnya tapi juga sama-sama ya, sini megang HP buat apa? Iya kan? Ngobrol tapi ini jangan-jangan WA-an ngobrolnya ya. Setelah ada WA ya. Udah yang jauh. Aus kan. Dari generasi SD. Iya gimana nih? Oke. Menurut generasi Z nih, cara nyaman, aman ya. gaul gitu kan, belajar di rumah gitu. Kalau gimana ya? Kalau nyaman itu sih, kalau menurutku ya, kalau definisi nyaman menurutku adalah hal situasi di mana aku tuh ngerasa nggak terganggu oleh apapun saat ingin melakukan sesuatu yang saya suka. Jadi tuh kalau misalnya nyaman, bisa jadi kalau misalnya kita kayak tadi yang tadi di awal dibilang kayak lagi PJJ terus sambil itu, nah itu bisa di reduce gitu stresnya. Habis PJJ kita main game atau nyetel musik, mungkin teleponan sama teman gitu kan. Iya. Terus juga bisa ngobrol bareng teman, video call sama teman-teman yang lain gitu kan. Itu biasa sih yang dilakuin kalau habis PJJ gitu kan. Kadang habis PJJ nih udah capek gitu, terus tidur, terus bangun udah ada masakan. Indah banget ya. itu nyaman banget sih. Nah kalau itu kalau nyaman. Kalau misalnya gaul sih ya nggak gimana sih ya. Maksudnya kayak kita biasa aja gitu, kayak belajar gaul tuh kalau menurutku itu kan kita sekarang online semua ya. Jadi kita tuh bisa pakai segala platform yang disediain sama apapun yang ada di Indonesia gitu, dari Google Classroom dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah itu bisa jadi salah satu metode belajar yang menarik sih, dari video dan lain-lain. Itu pokoknya ketika saya bisa mengakses, kan kalau di pandemi kayak gini kan itu banyak banget ya webinar gitu, yang topiknya tuh sebenarnya nggak pernah dirasain di sekolah. Jadi di sekolah tuh kan kalau misalnya ikut seminar itu cuma dipilih beberapa anak aja kan, karena memang kuota dari sekolah tersebut terbatas. Nah kalau sekarang ini kita bebas akses apapun yang kita mau untuk upgrade diri gitu. Jadi ya kayak gitu. Positifnya ya kan. Jangan sering-sering. Setuju. Aku tuh tipe orang yang jarang banget main game. Jarang main game. Jadi setelah PJJ tuh untuk main game itu jarang. Lebih sering itu nonton YouTube. Nontonnya apa? Nonton ya itulah video-video. Terus ini drakor juga ternyata ya. Nggak ada waktu juga. Oke. Jadi kayak influencer, YouTuber gitu yang ya trending gitu yang lagi ini. Ya banyak sih. Oke, trendy. Saya pengen dengar pesan buat mungkin di sini dulu buat bunda-bunda yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara gitu kan. Ada nggak yang mau dipesankan dari Oke, untuk bunda-bunda di Jakarta Utara yang tentunya masih punya anak-anak
dari rumah dengan perasaan yang senang, ya kan? Menyiapkan untuk bikin pagi-pagi anak itu belajar ngadepin laptop dengan senang itu, aduh, nggak gampang ya kan? Ya. Nah, jadi saya di sini mengajak kepada bunda-bunda semua, hayu kita semangat, kita fokus, kita kawal pandemi ini dengan sesuatu yang positif, ya kan? Dengan sesuatu yang positif. Di sini juga saya ingin mengajak kepada bunda-bunda maupun kepada anak-anak semua bahwa kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita berikhtiar. Ikhtiarnya dengan cara 3M tadi. 3M itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ada 1 meter nggak? Oke. Nah, ini perlu disosialisasikan ke teman-teman, ke anak-anak, ke saudara-saudara semuanya dimanapun kapanpun. Kita mungkin tidak usah mengucapkan, kita lakukan. Iya, betul. Kita cuci tangan saat datang ke satu tempat. Jadi pelopor ya Bu ya. Nah, jadi tidak perlu kita kalau cuap-cuap kan capek ya gitu kan. Kita lakukan aja 3M itu kita lakukan, dan insya Allah itu akan menginspirasi yang lain, akan menjadi contoh untuk yang lain. Juga sekali lagi satu hal yang paling penting adalah kita berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Betul. Dan sekali lagi setiap apapun tidak akan terjadi kecuali ada hikmah. Ya kan? Pasti ada hikmah. Nah, mudah-mudahan hikmahnya kita bisa ambil, dan tentunya kebiasaan selama pandemi ini jangan nanti pas normal terus hilang semua. Iya kan? Jadi Kebiasaan yang positif. nah, COVID ini mengajarkan kita untuk hidup bersih, untuk mengajarkan kita hidup sehat. Kita kan selama ini pas COVID ini khususnya di penggerak PKK kita mengadakan namanya khataman, jadi baca Quran setiap hari berjamaah tapi online. Jadi online. Jadi kakak kita sudah lebih dari 10 juz diawali waktu bulan puasa kemarin. Nah, Itu hanya PKK Jakarta Utara aja atau satu grup pengurus di tingkat kota, jadi Keren nanti banget. diduplikasi di tingkat kecamatan, kelurahan. Artinya apa? Itulah COVID segera berakhir, dan kita tentunya diingatkan kembali untuk lebih dekat kepada Allah. Betul. mengajak ya Bu ya, Betul. untuk jus itu aku setuju sih sama jus itu. Jadi baca hatam ya, Baca hataman. Hataman. Jadi kita misalkan kita ada 30 orang, satu orang satu juz, kita kasih waktu misalkan 4 hari, selesai kita baca doa hatam. Seperti itu. Jadi yang penting kan tentang 3M ya Bu ya. Tadi memakai masker, Masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan berdoa. 1 meter. 1 meter menjaga jarak. Oke, sekarang Mas Ade nih, pesan untuk anak khususnya di Jakarta Utara, apa yang ingin Mas Ade sampaikan? Kalau pesan untuk seluruh anak di Jakarta Utara, kalau bisa di masa-masa pandemi ini jangan jadikan diri kalian tuh terpuruk. Terpuruk itu dalam arti kalian itu nggak bisa berkembang karena keadaan. Justru kalian itu harus mengambil peluang di antara teman-teman kalian yang memang harusnya mereka itu bisa berkembang kalau kehidupannya normal gitu. Nah, sekarang sedang pandemi, kalian harus bisa tuh, kalau misalnya kalian bersaing, kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan cara apapun yang bisa dilakukan di pandemi gitu. Jadi nggak stuck di situ aja gitu. Lalu teman-teman juga jangan stres terkait dengan pembelajaran, dibawa santai aja, dibikin nyaman aja, iya, dinikmati. Kalau misalnya ada yang dirasa mengganggu atau apapun, lebih baik dikonsultasikan ke guru tersebut. Jadi kayak misalnya kalau lagi jam pelajaran tiba-tiba pengen buang air kecil gitu. Nah, itu kan kadang kalau misalnya tiba-tiba matiin marah video, gurunya marah gitu. Makanya mungkin bisa diantisipasi gitu. Apapun terkait tugas, terkait apapun, dan yang paling penting jadikan momen pandemi ini tuh sebagai sarana kita lebih dekat kepada keluarga dan Tuhan. Nah, betul.
dari itu sebelum Wahyu tutup, Wahyu akan mengucapkan mohon maaf apabila dalam tutur kata atau pengucapan kalimat kurang berkenan di hati para pemirsa. Sebelum pamit, jangan lupa tetap mencintai anak, menggunakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Wahyu mohon pamit. Anak terlindungi Indonesia Maju, Sunim Anak Jakarta Utara, 23 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.